Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin melaksanakan studi kasus aneka ternak satwa dan harapan dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidenasari SPTMP. Di mana lokasi kami ini berada di peternakan susu kuda Sibaya dengan peternak Abang Nando Piher Purba SPT. Berikut video studi kasus kami. Perkenalkan, nama saya Michael Siregar, NIM 1903060103. Sini saya akan menjelaskan taksonomi dari kuda tersebut. Di sini kerajaannya itu termasuk kerajaan Animalia, filmnya termasuk Chordata, dan kelasnya itu termasuk Mamalia, dan ordernya itu dia termasuk Perissodactyla, dan di mana familinya itu termasuk family Equidae, dan jenisnya itu termasuk jenis Equus, dan spesiesnya itu Equus ferus, dan spesiesnya itu termasuk Equus ferus caballus. Nah, di sini dari peternakan kuda ini dia di sini ternaknya itu termasuk kuda lokal, dan juga ada thoroughbred hasil dari kuda persilangan. Nah, di mana 30% juga dari kuda ini berasal dari kuda thoroughbred, dan juga termasuk juga ada juga kuda lokal Batak dan kuda lokal dari Padang tersendiri. Nah, beginilah sekitar dari kuda-kuda yang termasuk itu di peternakan ini. Mungkin dari saya itu akan dilanjutkan oleh bagian-bagian jenis yang lainnya dari adik-adik yang lain. Jenis ternak kuda. Kuda gayo, kuda agam, kuda sumbar, kuda Batak, kuda priangan, kuda kuningan, kuda tengger, kuda bugis, kuda sandal, selanjutnya untuk jenis perkandangan, peternakan ini menggunakan kandang jenis individu, yaitu dimana menurut literatur pembuatan kandang sebaiknya dilakukan lebih tinggi dari dataran sekitar agar memudahkan untuk aliran limbah ternak kudanya sendiri. Akan tetapi pada peternakan ini terletak di dataran tinggi sehingga untuk aliran limbah ternak kudanya sendiri lebih mudah. Lalu untuk atap kandang lebih tinggi, dan untuk jenis lantainya juga menggunakan berupa lantai semen. Kemudian untuk tempat pakan yaitu berupa bak yang terdiri dari satu untuk hijauan dan satu untuk konsentrat. Untuk metode pemeliharaan, peternakan ini melakukan pemeliharaan dengan metode intensif, yaitu dengan ternak tidak digembalakan, akan tetapi tidak dikandangkan dengan pemberian pakan secara teratur. Selain itu terdapat alat pengolahan pakan berupa chopper untuk mengolah jerami jagung sebagai pakan. Akan tetapi karena pada daerah ini tanaman limbah wortel ini sedang melimpah, maka peternak memanfaatkan tanaman limbah wortel ini untuk dijadikan pakan ternak kuda tersebut. Selain karena sedang melimpah, tanaman limbah wortel ini juga memiliki tingkat palatabilitas yang tinggi untuk ternak kuda. Selain itu, untuk mengangkut limbah tanaman wortel tadi menggunakan mobil pickup agar bisa diangkut. Selain dari gerobak sorong dan garpu besi, terdapat alat yaitu sebagai alat penampung untuk susu bagi ternak kuda perah. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan manajemen pemberian pakan pada ternak kuda. Nah, untuk pemberian pakan itu pada ternak kuda dibagi menjadi dua menurut kondisi dari kuda tersebut. Nah, untuk yang pertama itu pemberian pakan pada kuda yang mengalami atau sedang berada di fase laktasi. Untuk kuda yang mengalami atau sedang berada di fase laktasi itu kebutuhan energinya lebih tinggi. Maka di peternakan ini sendiri pemberian pakan pada kuda fase laktasi itu memberikan pakan pertama itu hijauan, konsentrat, dan pakan tambahan seperti vitamin A. Baru untuk
kuda yang tidak mengalami fase laktasi pada peternakan ini itu hanya memberikan hijauan dan vitamin A berupa wortel. Nah, untuk kebutuhan konsentrat dan hijauan untuk kuda yang mengalami fase laktasi itu, untuk konsentratnya sendiri rata-rata pemberian konsentrat untuk satu hari itu 11 kg per hari, dan untuk hijauannya sendiri itu rata-rata 2,6 kg per hari. Dan untuk pemberian pakan pada ternak kuda di peternakan ini sendiri diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pada pagi hari dan sore hari, yaitu untuk hijauannya. Menurut penelitian atau menurut jurnal, untuk pemberian pakan pada ternak kuda, di mana ternak kuda yang mengalami fase laktasi itu pada pagi hari itu memberikan hijauan dan konsentrat, dan pada malam hari itu diberikan hay atau hijauan kering untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dan untuk pemberian pakan atau pakan di peternakan ini sendiri itu didapatkan dari peternak-peternak lokal, karena di daerah ini sendiri seperti hijauan itu melimpah dan mudah didapatkan. Terima kasih. Dan untuk pemberian pakan, apabila dibandingkan pemberian pakan atau ransum yang terjadi di peternakan ini dengan sesuai kebutuhan pada umumnya, maka pemberian ransum pada yang terjadi di peternakan ini sudah memenuhi. Untuk manajemen kesehatan di peternakan ini, ternak diberikan vaksin dan vitamin sekitar biayanya 3.000 per ekor per bulan. Itu pun kalau ada gejala penyakit baru diberikan vaksin. Nah, di sini terdapat penyakit seperti tetanus dan juga polio. Menurut pernyataan dari peternak di sini, katanya untuk pencegahan bisa dilakukan dengan pemberian pakan yang tepat waktu dan juga membuat kandang senyaman mungkin bagi ternak kuda. Manajemen lingkungan dan pengelolaan limbah. Pada peternakan ini membutuhkan 3 orang untuk membersihkan kandang dan memberi pakan setiap harinya. Pembersihan kandang dilakukan setiap pagi. Setelah itu pada peternakan ini belum menggunakan biosecurity, tetapi peternak mengatakan bahwa prosedur biosecurity sebaiknya dilakukan. Untuk pengolahan limbah pada peternakan ini menggunakan limbah kuda untuk perkebunan stroberi sendiri. Ini merupakan limbah kotoran dan urin ternak kuda sebelum diangkut ke ladang dan siap digunakan untuk pertanian stroberi. Oke, dapat kita lihat ini limbah sayuran wortel untuk makan ternak, di mana pada peternakan ini kuda lebih cenderung suka terhadap limbah peternakan wortel ini. Berdasarkan sumber yang saya dapat dari peternak kuda ini, kenapa dia diberi pakan wortel? Karena sayuran wortel ini di daerah sini sedang melimpah-limpahnya. Berikut pemberian pakan kuda dapat kita lihat sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberian pakan ternak kuda ini. Adapun pemberian ternak kuda, dia dilakukan 2 kali dalam 1 hari. Yang pertama itu pagi dan sore hari. Dalam pemberian pakan ternak kuda ini tidak boleh telat sedikit pun, karena ternak kuda memiliki sakit asam lambung. Apabila pemberian pakannya telat, maka kuda tersebut akan sakit. Kemudian setelah sakit dia akan kita suntik vaksin. Sekian. Dan untuk hijauan untuk pakan kuda itu 21% dari bobot badan kuda tersebut seperti ini. Pemeliharaan ternak
kuda jantan dan betina dapat dibedakan kandangnya seperti berikut. Jika kita lihat di peternakan ini ternak betinanya ada sekitar 58 ekor, sedangkan ternak jantan hanya 2 ekor. Untuk masa birahi, ternak jantan dan betina digabungkan pada saat masa birahi, sedangkan pada masa laktasi, ternak betina dan ternak anakan yang digabungkan. Dapat kita lihat sendiri beberapa ternak kuda yang di peternakan ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dan tata laksana perkawinan. Tata laksana perkawinan ini meliputi pemilihan calon indukan. Di peternakan ini, pemilihan calon indukan ini dipilih betina yang kalem atau yang tidak lasa. Kemudian untuk yang jantan, peternakan ini hanya memiliki 1 jantan untuk 1 betina. Selanjutnya ada pemilihan calon bibit. Pemilihan calon bibit, peternakan ini mengambil dari Sumatera dan bukan PT. Kemudian bibit yang diambil juga yang sudah lepas sapi atau berusia sekitar 4 sampai 5 bulan. Yang terakhir ada tata laksana perkawinan. Betina yang dipakai itu ialah betina yang sudah dewasa kelamin dan juga dewasa tubuh. Biasanya berusia 1,6 tahun, tergantung juga dengan bobot tubuh si kuda tersebut. Untuk pejantannya biasanya diberikan vitamin pada saat birahi dan juga diberi sinar matahari. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemasaran produk. Proses pemasaran produk terbagi menjadi 4. Yang pertama itu proses pemasaran laktasi. Proses pemasaran laktasi ini itu 1 liter laktasi ini harganya sekitar 100.000. Yang kedua itu proses pemasaran kuda afkir jantan dan betina. Yang ketiga itu ada proses pemasaran kuda yang terlatih yang dijual untuk alat transportasi di daerah wisata. Dan yang keempat itu ada pemasaran kuda yang dijual untuk ke rumah potong hewan yang dia itu tidak terlatih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemasukan dari peternakan susu kuda Sibaya di Brastagini. Nah, di Brastagini, di peternakan ini terbagi atas beberapa pemasukan, yaitu dari laktasi, kemudian dari kuda jantan yang dijual ke Gundaling atau tempat untuk wisatawan untuk sebagai transportasi bagi wisatawan. Nah, yang ketiga yaitu kuda afkir atau kuda yang sudah tua atau tidak bisa digunakan lagi. Nah, yang keempat yaitu kuda yang tidak terlatih untuk menjadi kuda jantan yang tidak terlatih untuk menjadi tunggangan bagi wisatawan. Nah, yang pertama itu saya akan merincikan untuk proses laktasi. Di sini laktasi dari kuda ini setiap harinya sekitar 2-3 liter. Nah, di kandang ini terbagi menjadi 45 ekor sapi betina yang siap dilaktasi. Nah, proses laktasi juga digunakan sebagai pemasaran, yaitu harga sebagai pemasarannya sekitar 100.000 per liter. Jadi jika dikalikan 2-3 liter dikali dengan 45 ekor sapi dikali per bulannya, yaitu sampai dengan 4.050, lebih kurang 4.050. Nah, jika kita kali dengan harga yang dipasarkan, jadi sekitar 40 juta sekian, lebih kurang sekitar 40 juta. Nah, kemudian untuk pemasukan dari kuda afkir. Nah, kuda yang sudah tua atau sudah tidak dapat digunakan lagi, itu akan dijual
ke pemotongan kuda atau pemotongan yang ada di Brastagi. Harga dari per kilonya untuk kuda tersebut yaitu sampai dengan 180 per kilo. Nah, begitu juga dengan kuda jantan yang tidak bisa digunakan untuk wisatawan juga akan dijual ke tempat pemotongan kuda, yaitu sama dengan kuda afkir, harganya sekitar 180 per kilo. Nah, jika bobot dari kuda ini sekitar 200, maka dapat hasilnya untuk pemotongan kuda itu sekitar 30 sampai 38 juta. Nah, beda juga dengan kuda jantan yang terlatih untuk ditunggangi atau jadi tunggangan di wisatawan Gundaling, maka akan dijual sekitar 40 juta. Nah, untuk penjualan di sini juga digunakan sebagai kuda pacuan. Dulu digunakan sebagai kuda pacuan, yaitu dijual sekitar 200 juta karena sudah terlatih dan dianggap sudah bisa menjadi kuda pacuan. Nah, untuk pengeluarannya di sini pakannya sekitar 2.000 per kilo. Karena untuk di sini pakannya digunakan yaitu limbah dari petani. Karena di sini banyaknya limbah yang dibuang oleh petani, maka digunakan oleh peternak ini. Begitu juga dengan vitamin dan tambahan lainnya sekitar 2.000 per ekor. Jadi dapat dijumlahkan sekitar 5.000. Nah, untuk semua di sini sudah lengkap saya jelaskan. Jadi untuk pemasukan di sini lebih besar, sekitar 30% dapat pemasukan dari peternakan ini, yaitu bersihnya 30%. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.